Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek pengembangan aplikasi berbasis web manajemen rental mobil. Nah, kelompok kami beranggotakan saya Firda Atira, kemudian ada rekan saya Nahdi Hasana, serta Citra Wahyuni. Baiklah, kita langsung saja mulai dengan definisi aplikasi. Nah, aplikasi manajemen rental mobil adalah platform berbasis website yang dirancang untuk membantu perusahaan rental mobil dalam mengelola penyewaan mobil secara efisien. Nah, ini memungkinkan admin untuk melakukan berbagai tugas operasional seperti memproses pemesanan mobil, pengelolaan ketersediaan mobil secara real time, mencatat transaksi pembayaran, serta mengelola data sopir, mobil, dan laporan pemesanan. Pelanggan bisa langsung datang ke tempat travel dan memilih mobil yang diinginkan, dan admin akan menginput data pemesanan dan transaksi melalui aplikasi website ini. Kemudian kita lanjut dengan latar belakang. Nah, latar belakang aplikasi manajemen rental mobil ini yakni untuk membantu perusahaan rental mobil dalam mengelola penyewaan secara efisien. Fitur utamanya mencakup pemrosesan pemesanan, pengelolaan ketersediaan mobil, pencatatan transaksi, serta manajemen data sopir dan laporan pemesanan. Nah, pelanggan memilih mobil langsung di tempat dan admin akan mencatat pemesanan melalui aplikasi website ini. Aplikasi berbasis website ini dibuat karena proses manual dalam rental mobil sering menimbulkan kesalahan, lambat, dan kurang transparan. Dengan adanya sistem ini, semua proses bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikelola. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai segmen pasar. Nah, aplikasi ini dirancang pada dua jenis pengguna utama, yaitu yang pertama ada perusahaan rental mobil berskala besar, di mana mereka membutuhkan sistem terintegrasi untuk mengelola pemesanan, ketersediaan kendaraan, serta transaksi keuangan yang secara efisien. Nah, yang kedua, usaha rental mobil kecil atau pemula. Mereka ingin bertransformasi ke sistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada data pesaing. Nah, di pasar saat ini sudah ada beberapa kompetitor secara global seperti Traveloka dan Tiket.com yang menyediakan layanan sewa mobil berbasis aplikasi. Serta ada Zoomcar dan Turo yang menerapkan sistem sewa peer-to-peer, dan juga di tingkat lokal masih banyak usaha rental mobil secara konvensional yang belum menggunakan sistem online dan masih bergantung pada proses secara manual. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini. Nah, kelebihan yang pertama ada pemesanan online. Admin dapat langsung menginput data pemesanan pelanggan melalui aplikasi berbasis web ini tanpa harus mencatat secara manual. Dan ini akan mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan data. Lalu ada jadwal ketersediaan mobil. Kalender interaktif menampilkan status ketersediaan mobil secara real time, sehingga admin dapat lebih mudah dalam mengatur jadwal sewa dan menghindari bentrok pemesanan. Lalu ada penghitungan biaya otomatis. Sistem menghitung biaya sewa secara otomatis berdasarkan durasi pemakaian, jenis mobil, dan biaya tambahan menggunakan jasa supir. Lalu selanjutnya ada laporan pemesanan otomatis. Nah, laporan pemesanan otomatis ini akan mencatat riwayat pemesanan yang disewakan oleh pelanggan. Lalu ada pengelolaan data supir. Admin dapat mengelola jadwal kerja dan mencatat riwayat supir. Sistem juga mengaitkan supir dengan mobil yang disewakan untuk memudahkan pelacakan. Dan yang terakhir, ada pemantauan mobil. Mobil yang sedang disewa dapat dipantau dan kondisi mobil setelah dikembalikan akan dicatat sebagai bagian dari evaluasi layanan dan pemeliharaan kendaraan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra Wayuni. Nah, untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Nahdi Hasana. Kepada Nahdi Hasana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat bersama. Aplikasi perlu diingat, aplikasi website ini kami menggunakan konsep monolith arsitektur dengan PHP sebagai bahasa pemrograman backend dan JavaScript, jQuery, dan framework Bootstrap sebagai
untuk membangun front end-nya. Oke, jadi untuk mengakses file yang website ini nih kita perlu login terlebih dahulu karena kita menggunakan session. Jadi kita tidak bisa mengakses file utamanya kalau kita belum melakukan login. Nah, di sini kalau pengguna belum membuat akun, kita bisa menekan klik di sini, klik ini. Link tersebut akan mengarahkan kita ke file atau ke link sign up. Dan di ID perusahaan ini, dia itu kami buat tetap. Jadi kalau salah, maka pengguna tidak akan bisa membuat akun gitu. Karena website ini dirancang untuk admin, pokoknya dari pihak perusahaan. Jadi karena di sini saya men-settingnya ialah 123456689, maka ID perusahaannya itu harus ini dan tidak boleh salah. Nomor handphonenya ini opsional ya, terserah. Username-nya juga terserah. Admin 123 misalnya 123. Dan jika sudah berhasil membuat akun, website akan mengarahkan kita ke login, ke halaman login. Cuman di sini sudah disebutkan kalau misalnya username sudah terdaftar, maka dia tidak bisa dibikin akunnya. Jadi kita harus menggunakan akun lain. Oke, kita submit. Jika berhasil, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman login dan kita akan login menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Baiklah, karena ini website yang diperuntukkan untuk usaha rental mobil dan seperti yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, kalau kelebihan dari website ini ialah untuk mencatat proses pemesanan. Di sini kita akan langsung masuk saja ke menu pemesanan di bagian sidebar. Kita bisa memasukkan nick pelanggan dan ketika kita mengetikkan nick pelanggan itu lagi, kita bisa memanggil datanya gitu. Kenapa kami membuatnya demikian? Karena bisa saja pelanggan yang sama itu menggunakan jasa kita untuk kedua kalinya, atau ketiga kalinya, atau berkali-kalinya. Jadi kita bisa memanggil data pelanggan by nick saja gitu. Contohnya di sini saya membuat data baru 34567. Ini terserah ya teman-teman. Terus nama pelanggannya juga sesuai nama pelanggannya. Nama teleponnya juga opsional. Alamatnya juga sesuai. Nah, mobil yang dipilih ini, selektornya ini berkaitan dengan daftar mobil yang tersedia, yang statusnya itu tersedia. Jika dia disewa, dia tidak akan masuk di bagian sini. Contohnya kita ambil saja itu Xenia. Kemudian apakah di sini diberi pilihan, apakah ingin menggunakan supir atau tidak. Tentunya jika menggunakan supir, dia akan terkena charge lagi, biaya lagi. Dan kalau mau menggunakan, kita tinggal klik centang saja di bagian button ini. Dan anggap saja kita menggunakan cecep, dimulai dari 10, 2025, 11, 2025. Nah, kita langsung saja tekan simpan pemesanan. Dan dia akan masuk ke bagian daftar pemesanan. Nah, di sini bisa dilihat, kalau Citra Wahyuni ini belum mengembalikan mobil yang telah disewa. Dan untuk harga juga sesuai, karena dia 400.000 dan Citra pakainya 2 hari itu 800, ditambah jasa supirnya itu 50.000, karena dia 2 hari juga 100, jadi 900.000. Saya tahu dari mana, karena di manajemen mobil ini kami sudah menyisipkan harga. Nah, bisa dilihat kalau Xenia ini berubah statusnya dari tersedia menjadi disewa. Nah, di sini sudah disematkan harga dan dia akan terintegritas dengan menu pemesanan. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menyebutkan harga di bagian formulir pemesanannya. Dan di manajemen supir pun juga cecep itu juga sudah berubah statusnya dari yang sebelumnya itu aktif menjadi dalam perjalanan. Untuk pembuktian lebih lanjutnya kita bisa lihat di halaman dashboard. Statistiknya juga sudah berubah. Tadi ini mobil tersedianya 18, supir aktifnya 9, tapi sudah berubah.
kita bisa melihat data mobil yang disewa yang mana tadi sebelumnya tidak ada ya, karena Xenia disewa, jadi data ini ada, muncul. Dan di laporan pemesanan pun itu sebagai historis yang seperti teman saya sebutkan, fungsinya untuk mencatat riwayat pemesanan. Ini status citra ini belum dikembalikan. Nah, bagaimana untuk mengubah kalau dia sudah mengembalikan mobil yang dia sewa, kita tinggal balik lagi ke pemesanan. Kemudian di bawahnya ini ada daftar pemesanan dan kita hanya perlu menekan button ini sudah dikembalikan. Nah, dan akan muncul notifikasi apakah yakin mobil sudah dikembalikan. Jika iya, kita tinggal tekan oke. Dan berubah di daftar pemesanan dan di laporan pemesanan pun juga sudah berubah. Dari yang sebelumnya itu belum dikembalikan, berubah menjadi sudah dikembalikan. Dan untuk pembuktian lebih lanjutnya pun di dashboard, bisa dipertegas kalau mobil yang tersedia itu kembali menjadi 18 dan supir aktif menjadi 9. Mau pembuktian lebih lanjut lagi, status ini yang tadinya disewa menjadi tersedia dan Cecep selaku supir yang statusnya itu berubah menjadi itu dia aplikasi berbasis website yang kami buat. Bentuknya memang sederhana, tetapi harapannya ini bisa menjadi cerminan atau pengembangan lebih lanjut dan berguna untuk usaha rental kecil maupun besar nantinya. Dan untuk keluar dari aplikasi ini, kami juga menyediakan fitur logout yang akan mengembalikan pengguna ke halaman login. Sekian dari saya kembalikan ke moderasi. Baiklah, terima kasih kepada Nahdia karena telah mendemokan aplikasi berbasis website ini. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa aplikasi manajemen rental mobil berbasis website ini dikembangkan untuk membantu perusahaan rental dalam mengelola penyewaan kendaraan secara lebih efisien. Dengan fitur-fitur yang ada seperti pengelolaan stok mobil, pencatatan transaksi otomatis, serta sistem penghitungan biaya, aplikasi ini bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam proses administrasi. Nah, penerapan sistem ini yang berbasis website juga memungkinkan admin untuk memantau ketersediaan kendaraan secara real time, sehingga pelayanan kepada pelanggan bisa menjadi lebih cepat dan responsif. Sekian penjelasan mengenai proyek kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.